Cikuro ala-ala. Hai guys, welcome back to my channel Lovita. Hari ini kita akan bikin sesuatu yang viral banget, tapi jujur gue belum pernah nyoba. Kita mau bikin cikuro ala-ala rumahan. Jadi kita akan bikin daging ayam yang digoreng, memanjang, diisi dengan saus keju. Yuk langsung aja kita mulai. Jujur, gue belum pernah nyobain yang asli karena di daerah tempat gue tinggal gue tidak menemukan dan gue jarang ke mall. Jadi nggak tahu. Tapi menurut gue ini tuh kayak semacam kayak apa ya? Kayak bakso, enggak, kayak daging ayam yang digoreng tepung terus diisi dengan saus keju dengan alat tertentu. Nah, kita akan bikin dagingnya dulu, dimana kita akan bikin isian daging aja seperti pada umumnya. Gue menggunakan paha, tapi kalau misalkan versi yang lebih tinggi protein dan lebih lean boleh pakai dada ayam. Nah, jadi di sini kita menggunakan paha ayam yang kita akan potong-potong. Kita kasih bumbunya tuh pakai bawang putih dan juga gue akan menggunakan onion powder biar lebih wangi. Terus ya basic sih, ya garam, lada, kaldu bubuk, dan untuk si pengempuk atau ngasih bahan keringnya, jadi bikin teksturnya tuh nggak daging banget yang gimana, tapi somehow itu lebih lebih agak kenyal juga si cikuronya. Kita menambahkan sedikit tepung tapioka dan biar lebih empuk dagingnya kita akan menambahkan sedikit breadcrumbs. Jadi konsepnya itu kayak bikin bakso gitu loh. Si breadcrumbsnya ini bikin tekstur si cikuronya lebih empuk. Oke, jadi di sini kita akan blender si ayamnya. Jadi di sini bawang putihnya baiknya tuh dipotong kecil-kecil dulu, kayak diiris dulu. Karena kalau bawang putih di blender utuh suka gumpal di chopper, jadi kita potong-potong dulu. Barengan ayamnya juga kita potong-potong ya. Ayam potong chunks-chunks aja biar gampang di blender. Kalau udah, kita masukin semua ayam-ayamnya di chopper. Ini BTW ayamnya dingin aja ya. Ini agak sedikit beku, dikit banget karena emang dari freezer dan lama. Jadi ini nggak beku sih, cuma agak dingin. Tapi kalau bikin pedagingan yang digiling seperti ini, seperti bakso, membuat dimsum, itu baiknya dagingnya dalam keadaan dingin biar pas jari tuh hasilnya nggak benyek-benyek gitu. Masukin bawang putih yang sudah dipotong-potong. Terus masukin onion powder. Ini yang bakal bikin wangi banget. Jangan lupa tambahkan garam, gula, sedikit lada, chicken powder atau kaldu bubuk ayam ya, biar gurih. Optional tapi ini bakalan bikin cikuronya wangi banget. Tambahkan sedikit minyak wijen. 1 telur putih. Ini kita blender dulu, terakhir baru masukin tapioka dan juga breadcrumbs. Blender. Masukin tepung tapioka, 2 sendok makan breadcrumbs. Kita blender lagi, blender. Oke, jadi seperti ini. Tuh gue suka masih ada tekstur daging ayamnya, jadi bukan kayak bakso halus gitu loh. Oke, ini sudah jadi adonan cikuronya, cikuro-cikuroan. Nah BTW, ini tuh harus dipakai dalam keadaan dingin nih. Jadi sekarang kita akan siapkan si tiang-tiang pipanya untuk menggoreng. Ini simpan di kulkas dulu ya. Terus alangkah baiknya kalau bikin kayak ginian didiamkan 30 menit atau 20 menitan di kulkas. Kenapa? Karena ada bahan-bahan. Biarkan semua bahan-bahan itu saling marinasi. Jadi secara rasa udah maksimal. Kalau langsung dipakai sebenarnya boleh aja, cuman alangkah baiknya didiamkan sebentar. Oke, jadi di sini gue tuh menggunakan sumpit yang dibungkus dengan aluminium foil. Sebenarnya boleh nggak pakai sedotan? Boleh-boleh aja, tapi menurut gue kalau pakai sedotan stainless, ini pengalaman kemarin gue bikin ya, ini kayak lebih nempel dan susah aja. Dan kalian kan nggak mungkin beli ini banyak-banyak ya. Kalau misalkan kalian nggak punya ini, boleh banget diganti dengan si sumpit yang dibungkus dengan aluminium foil. Nah, aluminium foilnya terserah kalian sih. Kalau gue pribadi, kemarin gue berasa kalau 1 lapis agak ketipisan. Jadi gue bikin 2 lapis aluminium foil di 1 sumpit. Jadi untuk secara ketebalan lebih pas aja gitu. Oke, ini gue pakai 2 lapis ya. Sumpit kayu. Jangan pakai plastik ya. Terus ini kita poles dengan minyak.
ya, biar nanti pas dipakai dia tuh gampang lepas. Oke, ini kita pakai plastik wrap karena kalau pakai cuman tangan dia bentuknya tuh gak bakal bagus dan jadi ya melayot-melayot. Jadi ini tuh harus disimpan di freezer kayak semi agak gak frozen ya. Jadi dia tuh agak dingin biar dia tuh hold the shape. Jadi pas di coating dengan tepung, telur dan breadcrumbs lebih gampang. Ini kira-kira per adonannya 120 gram. Terus kayak dapat 5 sih kemarin pas gue bikin ya. Gitu. Tapi kalau masalah jumlah tergantung seberapa besar cikoro yang kalian mau bikin. Oke, ini kita peperin kayak persegi panjang karena kita akan bikin ini kan, bikin silinder memanjang gitu. Taruh, terus gunakan plastik wrap ini untuk ngebungkus dia. Pokoknya serapi mungkin, serapat mungkin ya. Pastikan terdistribusi dengan rapih ini ketebalan ayamnya biar matangnya merata. Oke, tuh ya. Jadi perlahan dia mulai terbentuk sampai rapet ya, udah nggak ada udara. Terus kalau udah kita akan gulung jadi rapet. Oke, kita gulung kayak gini. Terus ini simpan di freezer kira-kira 15 menitan aja, ya nggak sampai beku, cuma agak firm biar lebih gampang dilepas dan di coating. Sekarang kita bikin isiannya dulu. Nah, isiannya simple banget sih. Kalau kalian pengen bikin yang kayak ditumis, bikin bechamel itu boleh-boleh aja. Cuma kita bikin yang versi singkat aja. Di sini kita akan pakai cheese spread ditambahkan dengan mayones. Untuk flavoringnya, gue tambahkan garlic powder, kasih onion powder juga biar lebih kompleks dan tambahkan parsley. Terus kalian tinggal kasih garam, lada untuk adjust dia punya flavor mau segurih apa. Cheese spread, tambahkan mayones, bawang putih bubuk. Oke. Terus gue tambahkan sedikit onion powder ya, optional ya, biar lebih kompleks bau bawangnya. Tambahkan sedikit kental manis, dikit aja, biar rasa manis gurihnya kompleks gitu. Dikit aja, jangan kebanyakan ya. Ini kita aduk dulu sampai rata. Aduk. Garam dan sedikit lada. Lembutin dulu dan kita akan thin out dia punya tekstur dengan susu yang sudah dihangatkan. Pakai whisk biar lebih gampang. Terus kalau udah lembut, kita akan thin out dia punya tekstur dengan susu cair. Ya, tingkat kekantalannya kalian atur aja. Ini pastikan aduk sampai lembut ya. Terus tambah lagi susunya. Oke, tambah dikit lagi. Teksturnya jadi kayak cheese sauce gitu. Jadi yang cepet-cepet aja. Oke, sampai kayak gini. Kalau mau lebih encer terserah kalian. Terus kalau udah, kita tambahkan chopped parsley. Jadi di sini gue sudah potong parsley fresh. Nah, ini kalau mau dikasih pakai yang herbs yang kering juga boleh. Oke. Secukupnya aja ya, jangan kebanyakan nanti terlalu down gitu. Oke. Jadinya seperti ini. Terus ini tambahkan sedikit truffle oil biar wangi aja, selera. Tapi kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa ya, ini cuma buat wangi aja. Oke, tuangin ke pakai segitiga biar gampang untuk pas diisi nanti ya. Nah, ayam tadi yang sudah ayam tadi ini sudah agak firm ya, jadi tapi nggak beku ya. Ini kita akan goreng, siapin minyak goreng, dan kita akan bikin coatingan seperti katsu. Ada juga pakai white butter, jadi kayak dibikin adonan basah terus dituangin ke breadcrumbs. Tapi kalau gue lebih suka cara ditepungin dulu telur terus di breadcrumbs. Jadi kalau kalian punya metode coating katsu sendiri terserah kalian. Terus pastikan kalau bisa kalian carilah breadcrumb yang besar-besar. Tapi kalau nggak ada sih pakai yang biasa it's okay. Atau nggak, gue ada Chef Devina Hermawan juga pernah bikin. Jadi gue juga inspired seperti ini dari beliau, tapi gue adjust dengan cara sendiri. Dia ada menggunakan biskuit, kayak biskuit buat gabin itu loh. Dia bikin cracker kayak gitu. Tapi kalau masalah baluran luar terserah kalian. Oke, tepung ini jangan tebal-tebal, cuman sampai ngebalurin aja. Jadi kalau ditepungin kayak gini, pas nempel telur dan breadcrumbs, nempelnya sempurna gitu. Terus ke telur. Oke, pastikan kena semua. Kalau udah, masuk ke breadcrumbs. Terus udah, kita akan
baluri dengan breadcrumbs yang rapet ya. Oke, sekarang kita akan goreng di api sedang, gak kecil sih. Ya, ini kira-kira karena tipis, kita goreng 5 menitan lah. Goreng. Dibalik ya guys, biar rata warnanya. Udah digoreng sampai golden brown ya. Oke, golden brown kayak gini, kita angkat. Oke, kalau udah nggak gitu panas, kita agak dorong ya bun. Tinggal dicepatin. Nah, ini tinggal kita isi dengan keju. Terus kita isi. Oke, tadang. Terus taburi bubuk keju. Ini bubuk keju siap pakai ya. Selera mau pakai barbecue kayak terserah dah. Dan isiannya tuh banyak macem kayaknya deh. Kalau mau bikin barbecue mau bikin keju, nori, terserah kalian ya. Dan menurut gue ini oke banget karena ini cemilan tinggi protein. Meaty, padat tapi lembut banget. Sumpah enak banget. Terus ini isinya tuh kan lumer, keju. Wah ini sih enak banget, sumpah. Ini cobain. Yang udah pernah cobain Cikoro. Gue belum pernah nyobain soalnya. Serius lu? Serius? Yep. Cuma ini apa? Dagingnya lebih mulai kalau itu lebih kayak. Untuk isiannya sendiri kalian bisa adjust mungkin ya. Ada yang pakai cheese spread, ada yang pakai cheese powder sih. Tapi kayaknya itu terserah kalian adjust sendiri aja atau mau bikin saus keju dari yang scratch juga boleh. So itu dia Cikoro ala-ala rumahan yang jujur gue suka banget sih. Ini tinggi protein, enak banget, garing, lumer dan juga dagingnya lembut banget. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian ada segmen seperti ini, komen deh gue pasti baca. And until next time, bye bye.